Bank darah itu apa sih? Berarti punya bank yang banyak darahnya gitu. Dracula dong gitu katanya. Orang-orang tuh pada mikirnya malah iya, kita mungkin ada orang yang nyebutnya oh kerjanya jadi Dracula ya. Jadi Dracula. Halo sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jagongan Penting bareng PMI. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tonton sampai habis tanpa di skip, oke? Nah, hari ini teman ngobrol saya ini datang dari jauh-jauh dari Akbara. Jauh banget, yoi. Antar pulau. Kan lewat jembatan ya. Oke. Samudra. Lewat samudra. Nah, kali ini kita akan bahas banyak sekali soal teknologi bank darah, ya kan? Kalau kemarin-kemarin kita sudah bahas soal bisnis digital dan juga MPB, manajemen penanggulangan bencana. Sekarang mau bahas soal teknologi bank darah. Oke, di depan saya sudah ada Mbak Dian dan Mbak Syarifah. Say hi dong, kameranya sebelah sini. Hai. Udah kuat ya? Udah kuat. Melambaikan tangan ke kamera. Udah melambaikan tangan ke penampakan. kamera. Yoi. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal TBD nih ya. Singkatannya kan TBD ya, teknologi bank darah. Akreditasi prodinya sendiri itu apa sih Mbak kalau TBD itu? Iya, untuk akreditasi program studi kita itu masih C atau baik ya, gitu. Jadi satu-satunya di prodi teknologi bank darah di kota Surakarta juga. Satu-satunya di kota Surakarta, luar biasa. The one and only. The one and only. Udah kayak punya cowok anjing, the one and only. Mbak Syarifah kalau mau ketawa aja loh Mbak. Iya. Aduh. Oke, nah ngobrol-ngobrol soal biayanya berapa? Kalau biaya sih memang kalau di kesehatan gitu ya, di mana-mana juga tidak murah dan tidak mahal hitungannya kalau di Akbara ya. Ya sepadan lah ya dengan apa yang didapat. Ya benar. Kalau di teknologi bank darah sendiri itu ada biaya registrasi ulang untuk bagi yang mau mendaftar itu sebesar 2 juta rupiah. Oke, registrasi ulangnya 2 juta rupiah. Tapi nanti untuk SPP-nya itu bisa dibilang agak lumayan karena di Akbara ini bisa sistem angsuran. Oh, angsuran. Iya. Weh, ini Gitu, nih jadi biasanya yang ditanyain orang tua tuh ini nih. Jadi nggak harus kontan di awal Oke. kan biasanya kalau gitu kan memberatkan gitu ya. Betul. Nah ini ada sistem cicilan itu tadi, yang mana ini diangsurnya selama 1 bulan tiap semesternya. 6 bulan. 6 bulan tiap semesternya. Jadi bulan pertama SPP-nya 1.500.000, kemudian BPI itu sebesar 1 juta rupiah sampai bulan ke-6. Oke, seperti itu. Ini biasanya yang orang tua cari itu tuh yang kayak gini nih. Biasanya kan carinya yang bisa dicicil. Iya benar, Biasanya bisa kan, dicicil. biar nggak shock gitu. Biar nggak shock. Betul juga. Dan kalau ngobrol lagi soal bank darah nih ya, itu kan sangat luas nih. Bahkan mungkin orang awam taunya ya soal darah-darah. Apakah yang dipelajari hanya ya seputar itu atau mungkin ada hal yang lain? Ya, Kalau kuliahnya gimana Mbak Dian? kuliahnya kita kan biasanya nih orang-orang luar itu bank darah itu apa sih? Berarti punya bank yang banyak darahnya gitu. Dracula dong gitu katanya. Orang-orang tuh pada mikirnya malah iya, kita mungkin ada Dracula orang yang dong. nyebutnya oh kerjanya jadi Dracula ya. Jadi Dracula. Kita membentuk Menurut Anda, Lagi gitu. jadi lulus kita jadi Dracula dong. Enggak dong ya. lalu jadi Dracula. Iya, tapi ada lagi juga yang memikirkan bahwa kita itu bikin bank. Bikin Ya. bank. Nah, Oke. Mbak kan orang kesehatan kok malah bikin bank gitu. Nah, padahal kita teknologi bank darah itu satu kesatuan kalimat ya. Iya, Nggak bisa disendirikan. Teknologi sendiri, Betul, bank sendiri, betul, bank betul. darah sendiri. Nah, di situ kita banyak teori dan praktikum yang fokusnya adalah nanti membentuk teknisi pelayanan darah gitu. Oke, membentuk teknisi pelayanan darah ya. Jadi tolong diartikannya tuh satu kesatuan, jangan dipisah-pisah ntar kangen. Iya. Gitu, Iya. betul sekali. Jadi kan kalau teknisi pelayanan darah sendiri luas ya. Jadi tidak hanya
mungkin teman-teman yang tahu itu kan kalau di donor darah yang ambil darah saja. Padahal tidak hanya itu saja, tapi kita masuk juga ke penyediaan darahnya, bagaimana kita mempersiapkan darah itu sampai distribusi darah ke pasien. Itu siap ready dipakai gitu. Nah, itu banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh teknisi pelayanan darah. Jadi tidak sekedar ambil darah saja. Ada quality control juga yang harus. Jadi kan sebelum sampai ke pasien kan harus dikontrol dulu kualitas darahnya seperti apa. Nah, itu tugas si teknisi pelayanan darah. Si teknisi pelayanan darah itu ya. Jadi tidak semata-mata hanya melakukan penyadapan darah, tapi juga harus mengetahui prosesnya sampai darah itu bisa mungkin masuk ke tubuh si pasiennya dengan aman pastinya. Dengan aman. Berarti tuh yang dipelajari banyak banget dong. Ya, lumayan banyak lah. Lumayan. Ya, lumayan. Paling ini praktikumnya sih, karena kan kita D3 ya, Bu ya. Jadi lebih banyak praktikum dan memang karena D3 itu kan waktunya nggak selama S1 ya. Betul. Jadi itu memang dipadatkan di praktikum, kemudian juga teorinya juga ada, jadi balance lah. Jadi worth it lah ya. Nah, kalau di Akbara itu kan yang saya ketahui ya emang saya tahu sih. Tahu banget. Si paling tahu ya kan. Enggak. Jadi di Akbara itu kan ada manajemen penanggulangan bencana ya, program studinya. Terus ada juga bisnis digital dan ada juga ini teknologi bank darah. Memangnya apa sih yang membedakan teknologi bank darah ini dengan prodi-prodi yang lain? Nah, untuk prodi di Politeknik Akbara ya khususnya kita memang punya 3 prodi yang punya spesifikasi masing-masing. Dan spesial di Indonesia memang masih tidak di setiap tempat ada. Kita istilahnya limited edition nih gitu. Nah, terutama di teknologi bank darah gitu, karena di sini kita mempersiapkan tadi teknisi pelayanan darah, bukan Dracula, bukan membuat bank juga ya. Gitu ya, intinya seperti itu. Jadi memang teknisi pelayanan darah nanti teman-teman semua yang bekerja atau lulusan dari tempat kita pasti akan bekerja di teknisi pelayanan darah di seluruh Indonesia begitu. Untuk saat ini kebutuhannya sangat tinggi, tapi memang dari lulusan kami insya Allah terserap 100%. Terserap 100%. Dan masih kurang juga, bahkan masih ada permintaan-permintaan yang belum bisa istilahnya kan ini sekarang mau wisuda bulan depan itu yang inden aja udah beberapa PMI dan beberapa ini biasanya pabrik pembuatan reagensia itu juga minta dari tempat kita. Dan ini ada beberapa dari yang semester akhir ini belum lulus tapi udah kerja. Udah diterima kerja juga. Berarti ini kan prospek kerjanya itu jelas gitu ya. Apalagi terserap 100%, otomatis nggak ada yang nganggur gitu ya Kak. Wah, oke. Nggak jadi beban keluarga. Nggak jadi beban keluarga dan beban negara ya. Menuhin aja. Berarti kalau wisuda tuh jargonnya Akbara bukan jadi pengangguran lagi tapi sudah siap kerja siap kerja gitu. Kayak ikonnya Akbara kan ada cakra Akbara. Hafal nggak? Kompeten, tangguh, berkarat. Pasti Mbak Syarifah batin alhamdulillah lolos gitu. Tapi kalau nggak lolos dikat nggak tuh? Udah merasuk dalam darahku kayaknya. Udah Akbar banget gitu. Dan tadi Mbak Syarifah sama Mbak Dian ini kan sudah menyampaikan bahwa ini tuh program studi yang satu-satunya di Indonesia. Bahkan mungkin kalau tidak satu-satunya pun ini jurusan atau prodi yang sangat jarang ada di setiap kota dan dimanapun gitu kan. Terus ini alasannya apa sih teman-teman tuh kayak harus memilih Akbara gitu selain prospek kerja dan lain sebagainya? Tadi kita alasan pertama adalah memang kita masih jarang ya di Indonesia, tidak banyak kampus yang memiliki prodi ini gitu. Kemudian angka yang kedua adalah masih banyak lowongan kerja untuk teman-teman semuanya di teknologi bank darah gitu. Beda dengan prodi-prodi yang lain mungkin mulai jenuh, mulai banyak sekali lulusannya sehingga tidak semua terserap. Nah, sedangkan di teknisi pelayanan darah sendiri untuk aturan terbaru kan untuk setiap rumah sakit akan membutuhkan BDRS. Nah, untuk BDRS itu kan wajib ada. Siapa sih yang mau kerja di sana kalau bukan teknisi pelayanan darah? Betul. Kan? Kita lihat selingkup
Jawa aja pasti akan ada banyak, padahal dalam satu kota tidak mungkin hanya ada satu rumah sakit ya. Betul. Pasti akan lebih dari satu. Bahkan yang swasta juga wajib memiliki BDRS. Nah, itu peluangnya memang sangat besar. Begitu. Nah, lantas kenapa sih harus di Akbara nih? Iya, ini nih. Karena ada saya gitu. Itu alasan ke Beberapa sekiannya ya. Jadi kenapa harus ada di Akbara sih? Jadi Akbara itu memang mempersiapkan lulusannya kita menjadi pribadi yang man in all season. Woi. Apa itu terjemahan ada? Apa itu ya? Artinya ada di sini ya. Ada di bawah ini. Itu gimana maksudnya? Adalah kita akan menjadi pribadi yang bisa di segala suasana, segala tempat gitu. Jadi itu berkaitan dengan kita bahwa kita memiliki cakra abara, kita memiliki manusia yang kompeten, tangguh dan berkarakter gitu. Jadi lulusan dari Akbara tidak hanya mampu bekerja dengan baik, tapi kita punya soft skill yang baik dulu juga gitu ya. Keren. Gitu. Jadi kalau mau dibandingkan nih, kayak lagu nih. mau hidup di mungkin ya istilahnya di darat, laut, udara itu survive gitu. Survive luar biasa. Apalagi nanti di dunia kerja kan ada dunia yang begitu kejam ya. Jadi insya Allah nanti mahasiswa itu sudah kuat siap dan memiliki karakter yang baik sesuai jargon kita Cakra Akbara. Betul, harus ready for all season. Iya, ready hujan, for all badai, angin itu dia harus tetap siap di tempat dong. siap. Oke. Landasnya tetap Cakra Akbara. Di sini saya keluar langsung jadi kompeten, tangguh, berkarakter. Amin. Nah, tapi itu kan tadi Mbak Syarifah menyampaikan pembentukan karakter soft skillnya itu ya. Itu usahanya apa sih yang dilakukan Akbara untuk membentuk karakter itu sendiri? Oke, jadi kalau di kampus lain mungkin mereka hanya kuliah, kemudian praktikum pulang seperti itu ya. Kupu-kupu dong. Iya, kupu-kupu. Kuliah pulang. Paling kegiatan tambahan ada ini ya, organisasi mahasiswa. Tapi betul. beda dengan Akbara. Kita itu ada kegiatan, misalkan kita itu ada apel pagi. Setiap pagi itu kita wajib apel, kemudian kita ada pelatihan PBB, kemudian yang tidak lupa adalah pelatihan ada karate juga. Itu rutin dilaksanakan oleh mahasiswa seminggu 2 kali. Kemudian untuk apelnya itu kita setiap pagi. Ya, jadi sebelum mulai perkuliahan. Jadi sebelum dan itu wajib mulai, hukumnya. Wajib hukumnya. Wajibnya nggak bisa sunnah diwakilkan gitu nggak bisa. Jadi memang nanti akan terbentuk jiwa-jiwa yang disiplin, kemudian siap dengan segala situasi, bahwa kita fokusnya adalah kedisiplinan dan manajemen dirinya, bagaimana terbentuk karakter yang baik dari seorang mahasiswa sendiri. Kayak lagunya Tulus Manusia Kuat. Jadi mungkin kalau dilihat ya, kita adalah prodi atau kampus yang nggak cocok dengan lagu Ojo Dibanding-banding gitu. Oke. Oh, ini berseberangan dengan lagu itu. Karena tolong bandingkan kita, siapa sih yang bisa ngalahin? Karena emang gak ada pembandingnya, dia selalu di atas gitu loh. Tidak Jadi ada yang bisa pribadi itu jangan mau dibanding-bandingin, terus ya mesti kalah tuh jangan mau dong. Gue pasti menang. Jadi banding-banding. Jadi banding-banding. Harus jadi manusia kuat tadi. Oke, keren. Jadi satu-satunya mungkin se-Indonesia yang nggak cocok sama lagu itu cuma dari Akbara ya. Sorry. Oke. Tapi kita beralih ke topik yang sedikit sensitif nih. Setelah tadi membahas tentang apa sih yang spesial dari Akbara dan kenapa semua orang harus choose Akbara gitu kan. Mau bahas soal gaji. Oke. Basic ini harusnya basic. Ini agak sensitif. Ya. Jadi ASMR dong. ASMR. Oke. Jadi gini, kalau gaji ya, kita ngomongin gaji nih. Sebelumnya mungkin kalau gaji, kemarin saya sempat untuk survei ke alumni nih. Gaji tertinggi yang saya pegang ya. Yang dipegang Mas Syarifah, yang rekeningnya masuk. Yang melaporkan ke saya itu gaji tertinggi 12 juta. 12 juta per bulan. Nice. Itu gaji saya berapa bulan? Harus nabung berapa tahun gitu ya, Pak? Iya nih, kita dosennya aja nggak bisa ngalahin dia. Iya benar. Ojo dibanding-banding pokoknya. Paling tinggi itu sampai 12 juta. Iya, 12 juta. Kita nggak minta komisi ya, iya, Bu ya? Minta sama nggak sekali ya. Kita ngajarin tapi nggak bisa.
Ya biasanya kayak gitu sih, pendidiknya atau dosennya atau gurunya itu biasanya ya harapan kami adalah mahasiswa kita jauh lebih unggul Iya, dibanding betul, kita. betul. Dan rasanya juga puas, alhamdulillah. Bangga Ternyata juga. usaha mereka selama 3 tahun untuk menjadi pribadi yang berkarakter itu Betul. jadi gitu Jadi. dan menghasilkan. Dan itu sudah cukup membanggakan bagi Iya. seorang tenaga pendidik ya, Iya, apabila mahasiswanya yang dididik tuh menjadi lebih baik daripada dosennya. Betul sekali. Iya. 12 juta cuy. Makin berminat dong masalah Iya, nominal makin ya. berminat dong. Kira-kira habis ini Mbak Dia daftar nggak ya? Nanti ditunggu aja. Oke, tadi kalau itu sudah gajinya. Iya, Tapi kalau kita ngobrol soal idaman mertua, Oh, jadi Aduh. PNS, oke. Ya. ada nggak nih kesempatan nih untuk jadi PNS? Oke. Kalau kesempatan pasti ada. Pasti ada. Pasti. Dan saat ini alumni kita yang sudah jadi PNS itu mungkin lebih dari 10 mahasiswa. Lebih dari 10 Iya, mahasiswa. itu Oke. sudah alumni kita ada yang sudah jadi PNS. Itu dari Jakarta, dari Jawa juga ada, di luar Jawa juga ada. Gitu. Nanti bisa di cross check langsung aja. Kita pernah mengulas juga di Instagram kita mengenai alumni oke. kita yang sudah keterima untuk menjadi ASN ya sekarang. ASN, ya. ya, ASN betul, istilahnya. betul. Oke, berarti udah sekolahnya keren ya kan, bisa jadi idaman mertua. Kurang apa lagi? Iya, kurang Mbak Dea daftar nih. Aduh, ditunggu aja Mbak Syarifah. Bahkan Nanti ada saya yang- bisa lewat jalur khusus. Iya. Oh nggak bisa. Oh, nggak bisa. bisa terlalu nggak deh, nggak jadi. Takutnya body shaming nih dia. Aduh, aduh. Nggak ya. Nggak apa di sini fair kok. Oke, luar biasa sekali. Tapi kegiatan di luar kurikulumnya ya itu tadi ya. Apakah hanya karate itu tadi, apel? Kalau punya kita sih sebenarnya ada di awal perkuliahan kita yang rutin itu ada OCD. Jadi untuk pengembangan karakter itu tidak hanya selama perkuliahan tadi ya ada karate, ada apel, tapi kita juga membekali mahasiswa bagaimana bisa mengembangkan dirinya. Gitu. Oke. Jadi di awal kita laksanakan di lapang, jadi seperti diklat lapang ya. Kemudian nanti setelahnya ketika pembinaan itu kita juga ada kenaikan tingkat untuk setiap karate. Jadi harapannya oke. mahasiswa itu tidak cuma bisa karate saja gitu kan. Mereka juga bisa paling tidak melatih orang-orang untuk bagaimana mengembangkan fisik mereka, kemudian menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Sekarang sih makanya kenapa kita nggak pernah cocok sama lagu yang dibanding-banding itu karena ya kita harus sih Terlalu banyak keistimewaan, terlalu banyak keistimewaan sampai keunggulan gitu. Iya, keren Betul, lah, betul, ya. insecure gitu kan. Jadi yang lain tuh insecure. keren sih. Tapi ngobrol soal yang unik di Akbara, tapi saya mau tanya sama Mbak Dian. Karena kan sebenarnya Mbak Dian wajah baru karena emang saya belum gitu pernah ya. bertemu sebelumnya gitu ya kan. Oke. Oke. Saya mau tanya first impressionnya Mbak Dian waktu pertama kali masuk Akbara. apa nih? Apa nih? Sebenarnya dulu ya, banget tuh bayangannya tuh akan keras gitu ya. Kayak memang di awal tuh kan dikenalnya semi militer gitu Betul, loh. Jadi betul. kan ini mau diapain nih? Ada nggak push up kayak gitu-gitu? Lu ada lo ospek buat dosen lo. Iya. Mbak, tolong Mbak. Tapi untuk angkatan saya kayaknya diringankan. Alhamdulillah. Ada dispensasi ya. Gitu-gitulah. Jadi kesannya tuh ini militer banget ya, karena kan ya mungkin secara fisik mungkin kuat ya, tapi kalau misalnya Apa? Fisik kuat hatinya ambiar gitu ya maksudnya. gitu, Oh, gitu. Hello Kitty banget lah pokoknya. Itu kayak kita ngomongin Mbak Dea deh. Iya deh. Tahu aja. Kayak gitu Gimana? pokoknya. Tapi ternyata ya nggak seserem itu sih, nggak sekeras itu. Tapi memang di tanggung jawab, kemudian juga kompetensi dan feel militernya masih ada. Cuman ya ditekankannya di tanggung jawabnya, Oke. kemudian di kompetennya, di tangguhnya itu sih. Karena untuk membentuk karakter si mahasiswa sendiri itu sih ya sebenarnya tujuannya. Sebenarnya kalau kita sudah menjadi pribadi yang ready in all season itu kita nggak akan merasa berat kok. Ya. Betul. Jadi mungkin orang melihat dari awam yang dia menjadi orang yang biasa males atau biasa istilahnya santai seperti itu pasti aduh nggak enak banget nih. Iya, betul. Padahal sebenarnya kita lalui, kita sudah terbiasa, kita memang menjadi pribadi yang
berkarakter baik, kita disiplin, itu enak aja. Memang karena sudah menjadi iya, karakter ya, udah sudah karakter melekat kita. ya. Bahkan di tempat kerja pun itu akan kepake banget gitu. Betul. Pakai betul, pasti, betul. nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Oke, luar biasa nih penjelasannya. Kayaknya saya mulai tertarik nih. Kalau tertarik daftarnya gimana? Bisa. Oh langsung bisa. Langsung di marketingin nih. Iya nih, tolong ya untuk semuanya. Langsung. Oke, buat teman-teman yang mau daftar gimana caranya? Ya bisa langsung klik aja di pmb.akbara.ac.id. pmb.akbara.ac.id. Yes. Oke, atau mungkin bisa lewat sosial medianya Ya. Akbara ya. Nanti bisa Kalau langsung sebelum aja. mau memantapkan hati bisa kepo-kepo dulu di Instagramnya kita. Di mana tuh? @akbara. Akbara. Search aja lah pokoknya lah. Akbara.surakarta Iya, ya. Akbara. Oke. Surakarta. Atau bisa juga di nomornya 0856 4049 0980. Oke, bisa diulang sekali lagi, Mbak? Sekali lagi ya. 0856 4049 0980. Oke, ntar ada keluar di sini. Iya. Oke. Di bawah ini ya. Di bawah Pokoknya ini di bawah ya. ini ya. Oke. Gitu Keren, lah. keren, keren. Itu cara daftarnya. Di sini saya mau daftar. Masih Oke. buka kan ya? Masih buka. Masih. buka. Ini Ya. Siap lah, tapi Mbak Dia siap nggak nanti kalau jadi kurus kalau harus? Oh, itu tujuan saya sebenarnya. Lain ini. Kok kira Mbak Dea tuh lebih niat untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Oh iya. Biar Karena- nggak gitu sih. rapuh terus. Iya bener, saya mau menjadi pribadi yang Power Ranger gitu loh, Iya, yang nggak Hello Kitty terus gitu. Mau kurus bukannya ke gym tapi ke Akbara ya. Nggak juga sih. Nggak Lebih juga ke- sih. kita nggak mungkin patah hati kalau di Akbara lah. Yoi, kan sudah terlatih, Sudah ya terlatih. kan? Jadi ketika lihat pasangan jalan sama yang lain tuh langsung gue ready for all season bro. Kayak gini doang gitu. Ini doang mah bukan apa-apa ya. Ya bukan apa-apa ya gitu. Oke, terakhir nih ada yang mau disampaikan nggak Mbak Sarfa, Mbak Dian buat Oke, teman-teman? mungkin kalau dari saya ya teman-teman, mungkin yang dari lulusan SMA atau mungkin sudah lulus tapi belum punya tempat kuliah yang diinginkan, bisa daftar ke Akbara. Kita ada 3 prodi spesial yang nanti bisa dikepoin ke Instagram kita atau ke website kita di www.akbara.ac.id. Kemudian untuk mungkin teman-teman yang dulu lulusan PTTD ataupun D1 teknologi transfusi darah. Kalau dulu sebutannya mungkin transfusi teknisi pelayanan darah juga. Nanti bisa melanjutkan untuk ke jenjang D3 di Politeknik Akbara juga gitu. Wih, Pastinya keren, ada keren. diskon spesial beasiswa khusus yang siap untuk teman-teman semuanya. Ya, beasiswanya banyak loh. Jadi lumayan lah ya untuk meringankan biaya Betul, hidup. hidup. Apa namanya, sudah dapat beasiswa, Iya. tadi bayarnya juga bisa Bisa, dicicil. Waduh, kalau saya mah udah yakin aja lah sama Akbara ya kan. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang saya masih bertanya nih. Bisa nggak di Akbara tuh kerja sambil kuliah? Oh, bisa banget. Bisa banget ya, bisa banget. Bisa banget. Jadi teman-teman kalau misalkan posisinya kerja kemudian ingin kuliah, bisa juga nanti silakan konfirmasi ke nomor Akbara ya. Kita kalau misalkan di kelas karyawan bagaimana, nah nanti kita bisa arahkan untuk teman-teman yang dia bekerja tapi juga ingin melanjutkan kuliah di Akbara. Oke, ini benar-benar ready for all season and reason. Itu tuh harus kita tambah. And reason ya. Season and reason. Jadi mau alasan apa lagi nggak ada alasan gue Akbara ini. Udah titik gitu, nggak pakai koma ya kan. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen tahu lebih banyak soal Akbara bisa kunjungi websitenya maupun Instagramnya. Kalau mau tanya lebih lanjut juga bisa lewat situ ya Mbak ya. Oke. Karena kan kita punya 3 prodi itu tadi yang mana mungkin minat dari teman-teman di rumah gitu ya, pengennya di kesehatan ya di TBD. Kemudian Oke. kalau punya jiwa yang suka petualang, suka tantangan, Dora dong. iya, Explorer. di MPB. Di MPB. Kalau pengen yang agak kekinian gitu bisa di bisnis digital. Bisnis digital. Oke. Gitu. Ya kan for all season and reason ini ya. Oke. Jadi sudah memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan, tinggal kalian tuh minatnya ke yang mana gitu kan ya. Oke. Gitu aja Mbak. Nanti kapan-kapan kita lanjut setelah saya daftar. Saya mau daftar lagi. Oke, saya tunggu ya. Ini udahan nih. Udahan ya? Udahan, kita break dulu ya. Kalau ada kesempatan kita lanjut lagi. Oke, gitu dulu. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.